Salam sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Salam penuh kasih, semoga saudara selalu berjalan di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna dan dijauhkan dari apapun yang berasal dari si jahat. Sahabatku, sebentar lagi kita akan mulai mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya mari kita menyatukan hati dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu yang sempurna yang memampukan kami untuk berdiri di tempat kami saat ini dalam keadaan sehat dan baik. Ya Bapa, sekarang ini kami bersiap-siap untuk masuk dalam Sateduh, sebab kami merindukan berkat firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti kebenaran-Mu dan keinginan untuk melakukan kehendak-Mu, agar kami hidup sebagai anak-anak yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memulai saat teduh hari ini. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kita hidup di zaman modern di mana setiap orang justru lebih sibuk dibandingkan zaman sebelumnya. Meskipun dengan kemajuan teknologi yang diharapkan untuk mempermudah kehidupan manusia, akan tetapi manusia justru memanfaatkan teknologi untuk menjadi semakin sibuk di dalam hidupnya. Tidak mengherankan, banyak orang melakukan beberapa aktivitas sekaligus agar bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang singkat. Sarapan sambil membaca koran, minum kopi sambil membuka handphone, membawa laptop ke kamar mandi, memasak sambil mencuci baju, dan masih banyak lagi beberapa aktivitas yang dilakukan bersamaan agar dapat menghemat waktu. Semua ini disebabkan tuntutan zaman sekarang yang membuat orang-orang merasa selalu kekurangan waktu untuk mengerjakan banyak hal, sehingga harus menyiasatinya dengan melakukan beberapa hal sekaligus. Banyak orang mengeluh kekurangan waktu, banyak orang mengeluh terlalu sibuk. Sebenarnya yang menjadi masalah bukanlah kekurangan waktu, karena setiap orang sudah diberikan waktu yang sama, yaitu 24 jam sehari. Yang menjadi masalah adalah fokus kita dalam mengerjakan hal-hal yang penting dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat sibuk dalam pelayanannya, karena Ia selalu dikelilingi orang banyak untuk memenuhi kebutuhan orang banyak. Namun demikian, Tuhan Yesus tidak pernah terburu-buru. Kita tidak pernah membaca bahwa Tuhan Yesus berlari-lari karena sudah terlambat untuk menghadiri pesta perkawinan, atau Tuhan Yesus naik kuda yang cepat untuk pergi ke Yerusalem. Sebaliknya, Tuhan Yesus melakukan hal-hal ini. Yang pertama, Tuhan Yesus menunda kedatangannya untuk menyembuhkan Lazarus. Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Lazarus adalah sahabat Tuhan Yesus, dan saat Lazarus sedang sakit dan hampir mati, kedua saudarinya Maria dan Marta mengirimkan orang untuk memberitahu Tuhan Yesus agar datang ke rumah mereka. Meskipun begitu, Tuhan Yesus sengaja menunda kepergiannya selama 2 hari sampai akhirnya Lazarus meninggal. Yang kedua, Tuhan Yesus berhenti dalam perjalanannya menuju rumah Yairus. Lukas 8 ayat 49. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Anak perempuan Yairus sedang sakit dan hampir mati. Namun, dalam perjalanan Tuhan Yesus ke rumah Yairus, ada seorang perempuan sakit pendarahan yang menjamah ujung jubah Tuhan Yesus dan disembuhkan. Bukannya terburu-buru pergi ke rumah Yairus, Tuhan Yesus malah berhenti untuk berbicara dengan perempuan sakit pendarahan tersebut, sehingga akhirnya
ada orang datang membawa kabar bahwa anak perempuan Yairus sudah mati. Kedua kisah itu adalah sebagian contoh bahwa Tuhan Yesus tidak pernah terburu-buru dalam hidupnya. Memang betul bahwa Ia adalah Allah, tetapi Ia juga adalah manusia, dan di sepanjang kehidupannya selama di bumi ini, Ia telah memberikan contoh kepada kita bagaimana manusia seharusnya menjalani kehidupannya. Setiap orang tidak akan pernah menjadi terlalu sibuk apabila ia tahu prioritas di dalam hidupnya dan tidak berusaha mengerjakan semua hal dengan sempurna. Kita harus memberikan waktu hanya untuk hal-hal yang sangat penting dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh suatu lembaga survei, kebanyakan orang zaman sekarang menghabiskan waktu yang sia-sia untuk media sosial, menonton TV, dan bermain video games. Ketiga hal itu membuat orang membuang waktu berjam-jam setiap hari, padahal waktu itu bisa dipergunakan untuk hal-hal yang lebih penting seperti berinteraksi dengan keluarga dan anak-anak atau melakukan sesuatu yang akan menambah pengetahuan atau keterampilan. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, kesibukan adalah sebuah hal yang relatif. Kita akan selalu memiliki waktu untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan apabila kita mempunyai ketetapan hati untuk melakukannya. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan sabar, tenang, dan tidak terburu-buru. Marilah kita memprioritaskan hal-hal yang penting seperti berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari, sebanyak apapun tugas yang menanti kita, karena hal itu akan berguna bagi hidup kita saat ini maupun hidup kita yang akan datang. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan hari ini akan menjadi pembelajaran yang selalu kita ingat dan lakukan. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh hari ini. Ya Bapa, berikanlah kami hikmat untuk bisa membedakan hal-hal penting yang harus kami lakukan setiap hari dan menghilangkan hal-hal yang tidak penting. Berikanlah kami keberanian untuk menjalani kehidupan kami meskipun banyak tantangan dan rintangan di depan kami. Kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberkati kami dan melindungi kami. Kami percaya hidup kami di dunia ini tidak akan sia-sia, melainkan akan melakukan hal-hal yang berguna yang akan memberikan dampak positif bagi dunia sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menutup saat teduh kami. Amin.